Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang limit melibatkan fungsi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Sri Puturangga Aditya Putra dengan NIM 22151001. Kenalkan, nama saya Gabriel Nathanael Purba dengan NIM 221511044. Perkenalkan, nama saya Fitr Brian Pasaribu dengan NIM 2215 101018. Baik, materi pertama yaitu teorema A. Saya di sini akan menjelaskan teorema A. Yang pertama, limit T mendekati C, sin T sama dengan sin C. Limit yang kedua, limit T mendekati C, cos T sama dengan cos C. Yang ketiga, limit T mendekati C, tan C sama dengan tan C. Yang keempat, limit T mendekati C, cot T sama dengan cot C. Yang kelima, limit T mendekati C, sec T sama dengan sec C. Yang terakhir, limit T mendekati C, cosec T sama dengan cosec C. Baik, untuk pembuktian yang pertama, yaitu kasusnya di mana C sama dengan 0. Misal bahwa T lebih besar daripada 0, dari titik A, B, dan P diidentifikasikan seperti gambar berikut. Titik P ke B ini otomatis lebih besar daripada 0, maka dari itu ditulis seperti ini. Titik B ke P lebih besar daripada 0, dan titik P ke A itu lebih besar daripada titik B ke P, seperti ini. Dan yang terakhir, busur A ke P itu lebih besar daripada garis AP. Seperti yang kita tahu, garis dari B ke P merupakan sin T, dan busur dari A ke P merupakan T, sehingga sin T lebih kecil daripada 0 dan sin T lebih kecil daripada T. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sin T yang sama dengan 1. Maksudnya sin T sama dengan 0. Sin T sama dengan 0 akan didapat bila dengan teorema Apit, yaitu saat T lebih kecil dari sin T dan sin T lebih kecil dari 0. Dengan teorema Apit kita bisa menyimpulkan bahwa sin T sama dengan 0. Untuk melengkapi bukti, kita juga perlu menjelaskan mengenai cos T yang sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan cos T sama dengan 1, kita bisa menggunakan kesimpulan yang sebelumnya, yaitu sin T sama dengan 0. Kita tahu bahwa bentuk cos T itu bisa disederhanakan menjadi akar 1 min sin kuadrat T. Nah, sin kuadrat T ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi sin T lalu dikuadratkan. Nah, dari persamaan sebelumnya, kita tahu bahwa sin T sama dengan 0. Dan 0 dikuadratkan tetap 0. Nah, 1 min 0 kuadrat adalah 1. Akar 1 sama dengan 1. Sekarang untuk memperlihatkan bahwa limit T mendekati C, sin T sama dengan sin C, yang pertama kita misalkan H sama dengan T min C, sehingga H mendekati 0 ketika T mendekati C. Kemudian limit T mendekati C, sin T, sama dengan limit H mendekati 0, sin dalam kurung C tambah H, sama dengan limit H mendekati 0 dalam kurung sin C cos H plus cos C sin H, dan menggunakan identitas penambahan menjadi sin C dikali limit H mendekati 0 cos H tambah cos C dikali limit H mendekati 0 sin H, sama dengan sin C dikali 1 ditambah cos C dikali 0 yang menghasilkan sin C. Yang bukti penyataan kedua, kita gunakan identitas lain bersama dengan teorema 1.3a. Jika cos C lebih dari 0, maka untuk T dekat C, kita mempunyai cos T sama dengan akar 1 min sin kuadrat T.
Jadi, limit T mendekati C cos T sama dengan limit T mendekati C akar 1 min sin kuadrat T sama dengan akar 1 min limit T mendekati C sin T kuadrat sama dengan akar 1 min sin kuadrat C sama dengan cos C. Di lain pihak, jika cos C lebih kecil daripada 0, maka untuk T dekat C, kita mempunyai cos T sama dengan min akar 1 min sin 2 T. Dalam kasus ini, limit cos T sama dengan limit T mendekati C dalam kurung min akar 1 min sin kuadrat T sama dengan min akar 1 dalam kurung limit T mendekati C sin T pangkat 2 sama dengan min akar 1 min sin kuadrat C sama dengan min akar cos kuadrat C sama dengan min mutlak cos C sama dengan cos C. Yang kedua ada teorema B, yaitu limit trigonometri khusus. Yang pertama ada limit T mendekati 0, sin T per T sama dengan 1. Dan kedua, limit T mendekati 0, 1 min cos T per T sama dengan 0. Oke, pembahasan yang soal pertama yaitu limit θ mendekati pi per 2 cos θ sama dengan cos pi per 2. Cos pi per 2 sama dengan cos 90 derajat. Dan nilai dari cos 90 derajat sama dengan 0. Pembahasan yang soal kedua yaitu limit x mendekati 0, 1 min cos kuadrat x, 1 min cos 2x per 1 min cos x, sama dengan limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat x per 2 sin kuadrat setengah x. Duanya dicoret, yang hasilkan limit x mendekati 0, sin x per sin setengah x, limit x mendekati 0, sin x sin setengah x. Lalu dimasukkan nilai x-nya menghasilkan 1 per 1 per 2 dikali 1 per 1 per 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ke soal berikutnya yaitu limit T mendekati 0 per 1 minus cos T per sin T sama dengan limit T mendekati 0 min 1 cos T per T per sin T per T. Menggunakan teorema ketujuh di subbab sebelumnya menjadi limit T mendekati 0 min 1 per T per limit T mendekati 0 sin T per T sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Yang kedua, limit T mendekati C sama dengan limit H mendekati 0 cos C per H sama dengan limit H mendekati 0 cos C kali cos H minus sin C kali sin H sama dengan limit H mendekati 0 cos C limit H mendekati 0 cos H min sin C kali limit H mendekati 0 sin H. Hasilnya adalah cos C. Nah, di soal ini adalah limit θ mendekati 0 dari kotangen pi θ dikali sin θ per 2 sek θ sin θ. Nah, menjawabnya limit dari yang ini bisa kita sederhanakan bahwa kotangen itu adalah cos per sin, menjadi bentuknya cos pi θ per sin pi per θ dikali sin θ dibagi dengan 2 sin θ ini, sin θ bisa kita disederhanakan jadinya 2 per cos θ dari limit θ mendekati 0. Lalu kita sederhanakan kembali menjadi cos pi θ dikali sin θ dikali cos θ dibagi 2 sin pi θ. Nah, lalu disederhanakan menjadi cos pi θ dikali cos θ per 2 dikali sin θ per θ dikali seperti dikali pi θ per sin pi θ. Nah, lalu dengan teorema limit sebelumnya kita dapat mengeluarkan ini 2 dikali pi jadinya 2pi, yaitu menjadi 1/2 pi, kita keluarkan dari limit.
Lalu berikutnya menjadi limit theta mendekati 0, yaitu cos pi theta dikali cos theta dikali sin theta cos theta dikali pi theta per sin pi theta. Nah, lalu kita tahu bahwa sin variabel dibagi variabel akan menjadi 1, sama seperti ini, variabel dibagi sin variabel juga menjadi 1. Dan hasil dari saat kita substitusi theta menjadi 0, kita tahu bahwa cos pi dikali 0 itu adalah cos 0, dikali cos 0 yaitu 0 kali 0, 1 dikali 1 menjadinya 1. Sehingga hasilnya menjadi setengah pi. 1 per 2 pi dikali 1, dan hasil akhirnya adalah 1 dibagi 2 pi. Lalu soal berikutnya, limit sekant x min 1 dibagi x saat x mendekati 0. Jawab, bentuk ini akan sama dengan sekant adalah seperkos, jadinya limit seperkos x min 1 per x. Lalu kedua ruas atas bawah kita kalikan dengan cos x, menjadinya 1 min cos x dibagi x kali cos x. Lalu kita pisah menjadi limit 1 per cos x dikali limit 1 min cos x per x. Nah, seperti teorema yang sebelumnya, kita telah membuktikan bahwa bentuk 1 min cos x per x sama dengan 0. Nah, lalu kita substitusi x menjadi 0, sehingga 1 per cos 0 itu adalah 1, dan 1 dikali 0 adalah 0. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Si Om Sakti Sakti. Sakti. Om Salam Harmoni.